Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan semoga kita terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan selalu berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan maksiat dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga di yaumil akhir kelak kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, keluarga kita, suami ataupun istri kita, anak-anak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama dengan Khalilullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas atau masih membahas tentang as-silatu wal bir atau al-birru wasillah, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturrahim. Sebelumnya kita telah jelaskan tentang silaturrahim, keutamaannya, dan juga bahaya orang yang mengancam atau bahaya yang mengancam siapapun yang memutuskan silaturrahim. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala ay annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi menceritakan bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada kalian perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah uququl ummahat, berbuat durhaka kepada ibu atau durhaka kepada ibu. Wa wa'dul banat, yang kedua membunuh atau mengubur hidup-hidup
anak-anak perempuan. Wa man'an wahat. Yang ketiga, Allah mengharamkan atau tidak menyukai orang yang man'an wahat. Dia kalau haknya orang lain dia tahan, tidak mau diberikan. Dia tidak mau memberikan haknya orang lain. Tapi kalau untuk dia wahat, dia semangat berusaha untuk mengambil bagiannya dia. Bahkan hal-hal yang tidak pantas untuk dia minta. Wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah membenci atas kalian atau bagi kalian banyak bicara yang enggak penting, qila wa qal. Ngomong ngelantur ke sana kemari enggak jelas. Wa kathratas su'al. Banyak bertanya. Di antara bentuk pertanyaan atau banyak pertanyaan yang enggak disukai, contohnya pertanyaannya Bani Israel. Bani Israel itu kalau bertanya bukan untuk tahu, untuk diamalkan. Dia sudah tahu, tapi tanya supaya lari dari kewajiban. Termasuk di dalamnya minta, soal di sini minta harta. Wa ida'atal mal. Dan termasuk yang dibenci adalah menyia-nyiakan harta. Membelanjakan harta atau menggunakannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang poin pertama yang disebutkan dalam hadis ini, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu, durhaka kepada ibu. Apakah durhaka kepada bapak tidak haram? Haram tidak? Haram juga. Durhaka kepada ibu ataupun bapak itu haram dan merupakan dosa besar. Dan saya melihat seperti saat ini atau zaman kita sekarang ini sangat penting diulang-ulang tentang pesan Nabi SAW yang seperti ini. Karena sungguh sangat memprihatinkan ketika kita mendengar bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Ada yang menyia-nyiakan orang tuanya diterlantarkan. Ada yang bahkan ingin memenjarakan atau sudah memenjarakan orang tuanya sendiri hanya karena harta. Ini semua termasuk perkara yang disebut dengan durhaka. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-aq ay al-qati. Orang yang dikatakan durhaka ya secara bahasa durhaka ya. Atau orang yang durhaka itu sama dengan qati. Apa kemarin qati? Ketika kita membahas tentang silaturahim. Qati apa? Yang memutuskan. Perbuatan memutuskan silaturahim mana lagi yang lebih buruk dibanding memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Tentu ini adalah dosa yang sangat besar, ya, yang ancamannya sangat mengerikan.
Kita tahu bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua sama-sama berdosa dan dosa besar. Tapi kenapa disebutkan di sini khusus ibu? Para ulama menjelaskan sebabnya, di antaranya pertama, haknya ibu itu lebih besar daripada haknya bapak. Di antara dalilnya, ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik, untuk saya berbakti kepada dia? Maka jawab Rasul SAW, ummuk, ibumu. Beliau katakan ibumu. Kemudian pemuda tadi bertanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian yang berikutnya siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi pun menjawab ummuk. Yang kedua pun ibumu. Kemudian diulangi lagi yang ketiga, "Tsumma man ya Rasulullah?" Ummuk, ay tsumma ummuk. 3 kali ummuk, ummuk, ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu. Barulah yang keempat, tsumma abuk, kemudian bapakmu. Ini dalil yang jelas, yang tegas, bahwasanya hak seorang ibu lebih besar. Hak seorang ibu terhadap anak-anaknya lebih besar dibanding haknya bapaknya. Tapi seorang anak wajib berbakti kepada kedua-duanya. Dan haram hukumnya durhaka kepada kedua-duanya atau kesal pada salah satunya. Tapi kalau harus memilih dan diprioritaskan mana yang lebih dulu, ibu lebih dulu. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Kata para ulama, yang pertama, ibu menanggung penderitaan 3 kali lebih berat daripada, atau menanggung penderitaan, kesulitan, kesusahan terhadap anaknya yang itu tidak dilakukan oleh sang bapak. Apa? Yang pertama, hamil. Tidak ada bapak-bapak yang hamil. Ya. Dan Allah katakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dan ibunya mengandungnya dalam kepayahan, kesusahan di atas kesusahan. Kesulitan yang sangat berat. Tidak dirasakan oleh seorang laki-laki. Ibu hamil di awal-awal, mungkin belum besar perutnya, tapi sudah berpengaruh kepada kondisi ibunya. Kadang seorang ibu di awal-awal hamil dia bahkan tidak bisa makan. Makanan yang biasa dia makan ketika dia cium saat dia hamil, dia muntah-muntah. Dia hanya bisa makan makanan tertentu. Kesusahan. Kadang ada yang sampai sakit-sakit. Ya. Apalagi ketika usia kandungan sudah semakin semakin besar, lebih repot lagi. Dia kadang tidur susah, badannya sakit-sakit, kakinya bengkak-bengkak. Ibu-ibu yang biasa perhatian dengan apa? Dengan badannya, berat badan. Dia relakan berat badannya terlewatkan karena apa? Karena anaknya yang tersayang. Dia tidak mengeluh. Dia menunggu, dia dengan bahagia menunggu kelahiran anaknya. Hamil dengan kesulitan dan kepayahan. Yang kedua, melahirkan. Saat melahirkan, dia pertaruhkan nyawanya.
Dulu tidak sedikit orang ketika melahirkan, ya, meregang nyawa saat melahirkan. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, wanita, ya, muslimah mukminah yang wafat ketika melahirkan, maka pahalanya adalah pahala syahid. Pahalanya adalah pahala syahid. Sekarang pun bahkan masih ada, tidak sedikit. Ya, di zaman yang canggih ini, ya, orang ketika melahirkan, ya, dia meninggal. Jadi ibu kita mempertaruhkan nyawanya, ya, dan seakan-akan dia ketika sedang melahirkan anaknya berada di ambang pintu kematian. Bisa selamat, bisa tidak. Ketika sudah melahirkan, tidak berhenti sampai di situ kesulitan yang dihadapi ibu. Kondisinya yang masih lemah, dia juga harus memperhatikan kondisi dia, perhatikan juga kondisi anaknya. Malam nggak bisa tidur, ya, anaknya rewel, nangis, ya, harus diberikan ASI. Ya. Dia rela begadang, tentu bapaknya juga. Tapi yang memberi ASI siapa? Ibu, dan itu yang ketiga. Ya. Bapak, ya, kalau toh memberi ASI bukan ASI dia, ya, ASInya ibunya, ya, atau mungkin, ya, susu apa? Susu formula. Ya. Ini diantara sebab 3 hal tadi, sebab kenapa ibu didahulukan, bahkan sampai 3 kali. Kemudian sebab lain disebutkan karena ibu itu umumnya sifat ibu itu lebih lembut, lebih lembut, sehingga terkadang anak itu, ya, kalau dengan bapak kan sudah memang pada dasarnya dari sononya bapak biasanya tegas, ya. Maka anak kadang dia segan sama bapaknya, tapi tidak segan, tidak hormat sama ibunya. Kadang anak berani membantah ibunya, dengan bapaknya nggak berani. Ya. Dari sinilah maka ditegaskan agar anak-anak atau para anak memperhatikan hal ini. Meskipun ibu kita lemah, ibu kita tidak kuat, tetapi mereka punya hak yang sangat besar yang harus diperhatikan oleh anak-anaknya. Dan ketika kita berbicara tentang durhaka kepada ibu atau durhaka kepada kedua orang tua, durhaka itu bisa terjadi dengan banyak hal. Dengan perbuatan, ya, dengan ucapan, bahkan dengan gestur badan kita, bahasa tubuh kita. Seorang kadang, ya, na'udzubillah, berani memelototi orang tuanya. Berani memelototi orang tuanya. Ini bentuk kedurhakaan. Seorang membentak orang tuanya, bahkan jika dia benar, atau bahkan mungkin na'udzubillah sampai ada yang memukul, menyakiti orang tuanya dengan fisiknya. Dan juga bentuk durhaka, bakhil kepada orang tua. Orang tua kita dulu, ibu ataupun ayah, kadang mereka bahkan bukan kadang, seringnya, ya, mereka mengalah, mungkin ada di antara mereka rela untuk tidak makan, yang penting anaknya makan. Rela untuk tidak makan, yang penting dia bisa memberikan susu untuk anaknya. Rela untuk tidak tidur, yang penting anaknya bisa tidur. Dia bahkan mungkin dalam kondisi sakit memaksakan diri tidak menampakkan sakitnya agar anaknya tetap sehat.
Itu yang dilakukan oleh orang tua. Tapi terkadang seorang anak, naudzubillah, ya, dia ketika sudah besar menyakiti hati orang tuanya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, bahkan dengan sifat bakhil tadi. Kadang ada anak yang ketika dia sudah menikah terutama, ibunya hidup bersama dia, ya, dia beli makanan, dia sembunyikan. Makan di kamar sama istrinya. Ya, diam-diam. Seakan-akan ibunya ini orang lain yang numpang di rumahnya. Padahal kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Apalagi ibu kita. Maka pantaskah seorang anak pelit kepada orang tuanya? Seorang anak kalau dia ingin diberkahi hidupnya, dilapangkan rizkinya, masih ingat kemarin kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata fi rizkihi wa an yunsa'a fi atharihi atau yunsha'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung rahimnya, menyambung silaturahim. Adakah silaturahim yang lebih mulia, lebih utama dibanding silaturahim dengan ibu? Dengan bapak? Ada tidak? Ada tidak jamaah? Tidak ada. Maka seorang anak jangan pernah berpikir atau jangan pernah takut miskin gara-gara memberikan hartanya atau berbuat baik, berbakti kepada ibu dan ayahnya. Kita bisa belajar kisah dari para salaf, para pendahulu kita yang soleh dahulu dari kalangan ulama. Dikisahkan Usamah pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau Usamah ini adalah sosok anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Pada zaman itu pernah suatu masa korma itu begitu mahal, pohon korma. Tentu buahnya juga mahal. Buahnya mahal. Sampai harga satu pohon korma, Pak, itu harganya 1.000 dirham. 1.000 dirham itu berapa? Coba kita hitung. 1 dinar kata Syekh bin Baz itu sama dengan 12 dirham. 1.000 dibagi 12, 83,3. Itu berarti 83 dinar. 83 dinar. 83 dinar, karena kalau kita ambil harga perak sekarang, harga perak itu turun jauh sekali. Maka patokannya harga emas. 1.000 dirham sama dengan 83,3 dinar. 1 dinar berapa gram emas? 4,25 gram. Berarti satu pohon korma harganya 354 gram emas. Harga emas sekarang berapa, Pak? Emas murni 24 karat, emas batangan. 1.500.000. Lebih sekian, 1.500.000. Kita anggap 1.500.000. Berarti saat itu harga pohon korma saking mahalnya sampai 531.249.000 atau 250.000. Setengah miliar. Ini ibunya waktu itu pengen makan jumar atau jumar. Nah, jumar itu adalah hati pohon korma. Kalau antum mungkin pernahnya makan hati pohon kelapa. Ada yang pernah? Pernah kan makan hati pohon kelapa? Supaya bisa ambil hati pohon kelapa itu caranya gimana?
Ya pohon kelapanya dipotong. Begitu juga korma. Jadi kalau diambil hatinya otomatis korma ini mati. Ya harus dipotong ya. Kemudian dipecah, dibelah, diambil jumarnya diberikan pada ibunya. Padahal harganya ya kalau sekarang sampai setengah miliar. Ya. Untuk makan itu saja tuh. Ya. Sampai orang-orang menegur dia. Apa yang kamu lakukan, Usama? Tidakkah kamu tahu sekarang ini nakhil, harga pohon korma itu lagi mahal-mahalnya. Saya tahu, kata beliau. Tapi ibu saya sedang pingin makan hati korma. Ya. Kalau hati pohon korma, kalau tidak, saya tidak tahu nanti di suatu hari beliau ingin sesuatu saya bisa atau tidak. Sekarang ibu saya pingin sesuatu dan saya bisa berikan, maka saya berikan. Karena kita tidak tahu apa kita masih punya kesempatan untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Selama bukan perkara yang haram dan kita mampu lakukan. Lakukan. Maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan membuat antum rugi, tidak akan membuat antum susah gara-gara membahagiakan orang tua. Betapa banyak orang yang bahkan saat ini ingin membahagiakan orang tuanya, dia tidak bisa lagi. Orang tuanya sudah meninggal. Dia punya ini, punya itu, ya. Tapi tidak sempat memberikan kepada orang tuanya. Maka antum yang masih punya orang tua, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik kepada mereka, lakukan semaksimal mungkin. Karena orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Al-walid awsatu abwabul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contoh. Dan banyak kisah-kisah lain yang dicontohkan oleh para ulama kita. Di antaranya Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala rahimahullah wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Saking baktinya kepada ibunya, beliau takut menyinggung atau membuat ibunya kecewa atau sedih. Maka di antara yang dikisahkan tentang beliau ini saking hormatnya sama ibunya, sampai tidak pernah berani makan satu meja dengan ibu. Orang kalau makan biasanya kita makan, ya, lauk disiapkan, ya, kalau dulu orang makan pakai nampan atau piring yang besar, makan bersama. Ya. Atau mungkin kita makan pakai piring tapi ada lauknya di situ. Kenapa beliau tidak mau? Beliau katakan, saya khawatir kalau saya makan bersama ibu saya sudah duluan melihat makanan yang beliau inginkan, tapi karena saya nggak peka, saya ambil makanan itu. Ya, dia nggak tahu, ya. Tapi beliau mengatakan karena saya nggak peka, nggak tahu, padahal ibu saya, mata beliau sudah tertuju pada makanan itu dan beliau ingin, kemudian ternyata tangan saya mendahuluinya, saya khawatir karena itu saya melakukan kedurhakaan. Sangat berhati-hati dan sangat memuliakan orang tua. Logikanya gini, dengan bos besar yang sangat dihormati, duitnya banyak, orang berwibawa, ya kan? Antum makan pasti ada rasa segan, ya, sama-sama dia. Ya. Dan ibu kita jauh lebih berhak untuk dihormati, dimuliakan, melebihi kita menghormati bos kita, melebihi kita menghormati ustadz kita. Meskipun ibu kita bukan seorang ustadzah, seorang alim, seorang yang ilmunya banyak, tapi dia adalah pintu surga kita.
Abu Hanifah di antaranya kisah beliau. Beliau, siapa yang nggak kenal Abu Hanifah? Di zamannya beliaulah ulama yang paling hebat. Seluruh penjuru dunia kenal beliau. Ya, dan di zamannya Abu Hanifah ada seorang yang suka memberi ceramah, memberi nasihat, menceritakan kisah-kisah di masjid. Pandai bercerita, pandai ini, sampai ternyata ibunya Imam Abu Hanifah ngefans sama si penceramah ini atau ustadz ini. Kalau tidak salah namanya Zur'ah. Ya. Ibundanya Abu Hanifah ngefans sama dia. Suatu hari beliau ada permasalahan yang beliau ingin tanyakan. Maka tanya kepada anaknya Abu Hanifah, kepada Abu Hanifah. Setelah dijawab oleh Abu Hanifah, beliau merasa nggak puas. Enggak, ini nggak benar nih. Kalau saya maunya tanya sama Zur'ah, dia boleh. Ya. Maka apa yang dikatakan Abu Hanifah? Kalau kira kita ada kita alim besar, kemudian ada orang ya ustadz kampung, ya, kemudian ibu nggak mau dengar kita, lebih mau percaya sama ustadz kampung tadi. Ya. Kadang mungkin sebagian kita marah-marah. Wah, ibu ini nggak tahu, ini anak ini sudah ini yang paling jago ini ya. Kan mungkin berpikir seperti itu. Tapi Abu Hanifah sama sekali tidak. Sam'an wa ta'atan. Ibunya bilang, saya mau ketemu sama ustadz itu, Zur'ah. Saya mau bertanya sama dia. Abu Hanifah dengan taat menemani ibundanya. Maka ketika datang kepada Zur'ah, Zur'ah kaget. Imam, anta ngapain ke sini? Dia bilang, ini ibu saya ada pertanyaan mau tanya sama antum. Kenapa enggak antum yang jawab? Dia bilang, sudah ana jawab, tapi ibu saya enggak puas, maunya antum yang jawab. Coba kalau begitu jawaban antum apa? Jawaban saya begini dan begini. Oke. Jawaban saya sama dengan jawabannya Abu Hanifah, kata dia. Maka langsung ibunya, oh begitu, oh ya. Baik, kalau begitu saya terima, pulang. Ya. Ada lagi seorang alim, ulama besar di kota Basrah, masjid, jami, jamaahnya luar biasa. Lagi ceramah, jamaah banyak. Ya. Tiba-tiba ibunya teriak dari dalam rumah, Fulan ta'al. Nah, sini dulu, pulang dulu. Mungkin panggil kau pulang dulu, pulang. Sini pulang. Kira-kira antum apa? Lagi ceramah, lagi ngasih nasihat jemaah-jemaah, terus dipanggil. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah, dipanggil dengan cara seperti itu. Bukan dipanggil anakku sayang, dipanggil Fulan ta'al. Ya. Kadang memang begitu, kadang orang ya punya orang alim atau apa, tapi di keluarganya dianggap biasa. Di keluarganya dianggap biasa. Maka orang Arab dulu ada pepatah, ashadun nas fil alimi ahluhu. Orang yang paling tidak menghargai orang alim biasanya siapa? Keluarganya. Ya, mungkin karena keluarganya tahu kekurangan, tahu kecilnya, kamu dulu kecil suka begini saja mungkin gitu. Ya, orang lain mungkin datang mau cium tangan segala macam, tapi keluarganya kamu ini dipanggil, datang, dihentikan ceramahnya, langsung menghadap ke ibundanya. Ibundanya bilang apa? Kau kasih makan ayam-ayam ini dulu. Beliau tidak marah. Ibu ini gimana? Ambil pakan ayam, kasih makan. Selesai, sudah ibu, sudah. Boleh saya kembali? Kembali. Itu bukan dongeng ya ikhwan, itu kisah nyata. Antum baca di kisah manaqibnya para ulama. Kita seringnya baca kisah apa? Kisah-kisah yang gak jelas di medsos. Yang makanya anak-anak kita sekarang yang menginspirasi mereka adalah kisah-kisah ya yang gak bermoral. Ya. Apa orang bilang? Kisah-kisah
novel-novel yang nggak jelas, hayalan, roman picisan, ya. Nggak ada manfaatnya. Tapi coba kita lihat kisahnya para sahabat, kisahnya para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salaf. Ya. Dan tentu yang paling mulia kisah para nabi dan rasul, terutama kisah Khalilullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ kita bisa menumbuhkan sikap menghormati dan memuliakan kepada orang tua pada diri kita dan anak-anak kita. Dan ketika kita membaca kisah mereka, kita berusaha untuk meneladaninya karena Allah Subhanahu wa taala itu bernilai pahala. Para ulama dahulu begitu, mereka sangat menghormati, sangat memuliakan orang tuanya, sangat takut jangan sampai jatuh kepada kedurhakaan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran apa? Larangan untuk menghardik, membentak orang tua. Wala tanharhuma. Sebelumnya apa? Allah larang bahkan wala takul lahuma uff. Jangan sampai mengucapkan kata cis. Sekarang anak-anak sekarang bukan cuman cis. Ibunya bicara satu kalimat, dia ceramai ibunya dengan puluhan kalimat. Ibunya mungkin berteriak, kalau ini suaranya mungkin sekian oktav, anaknya lebih tinggi lagi. Nggak mau kalah sama orang tua. Karena yang dilihat, yang dicontoh, yang ada di mana? Di medsos. Dan itu hal-hal yang tidak pantas bagi anak-anak kita. Kata-kata mereka yang ada adalah cacian, makian. Bahkan sekarang orang menganggap mencaci orang, merendahkan orang dengan cacian dan candaan itu dianggap biasa. Waliya'udzubillah. Padahal seorang dikatakan buruk manakala dia merendahkan orang lain, apalagi merendahkan kedua orang tuanya, terutama ibundanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita di saat mereka masih hidup ataupun setelah mereka wafat, terutama kepada ibunda kita. Dan semoga kita diberi kekuatan, kesabaran untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.